materi tentang keutamaan dan karakteristik bahasa Arab. Sebelum pemateri memaparkan materinya, marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan memulai bacaan basmalah tadi, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan pada kita semua. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yakni Kak Cindy Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas pembukaannya Kak Yalin, dan kali ini kita akan membahas nih tentang materi yang di pertemuan sekarang. Ini adalah keutamaan dan karakteristik bahasa Arab. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa saja sih keistimewaan dalam bahasa Arab. Terus yang kedua, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kekhususan dalam di bahasa Arab tersendiri. Terus yang ketiga, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Terus yang keempat, bagaimana perbandingan bahasa Al-Quran dengan bahasa si penyair atau syair dan dukun atau kahin gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah keistimewaan bahasa Arab. Nah, di sini kita masuk ke definisi dulu. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi penting dalam kehidupan manusia yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama. Sedangkan bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Untuk memotivasi setidaknya dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, cintailah bangsa Arab karena 3 alasan. Yang pertama, karena aku Rasulullah seorang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan yang ketiga, karena bahasa Arab merupakan alat komunikasi penghuni surga. Dan itulah adanya motivasi kenapa kita harus mencintai bahasa Arab gitu ya. Terus di sini dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaklimasikan alasan kedua dari hadis di atas dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam ayat yang artinya di surat Yusuf ayat 2, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berfikir. Terus juga pada ayat dan sesungguhnya artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia, Muhammad, kemudian menuduh bahwa Al-Quran berbahasa Ajam atau bukan Arab. Padahal Al-Quran jelas berbahasa Arab. Itu terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 103. Dan dapat dilihat juga pada ayat, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Tuhan alam semesta dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan dan bahasa Arab yang jelas, dengan bahasa Arab yang jelas. Itu terdapat pada Quran Surat Asy-Syu'ara 195 sampai 192 sampai 195. Nah, di beberapa alasan normatif di atas dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut memberikan pesan keistimewaan tersendiri bagi bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa di dunia digunakan kurang lebih 89% dari penduduk Arab yang terdapat di dua benua yaitu Afrika dan Asia. Jumlah mereka sekitar 200 juta jiwa. Selain itu, bahasa ini juga menjadi alat komunikasi 200 juta penduduk muslim non Arab. Bahkan 3 dari bahasa resmi yang terdapat pada organisasi Uni Afrika yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Setengah dari penduduk benua Afrika menjadikan bahasa Al-Quran ini sebagai bahasa ibu dan Lingua Franca atau baca bahasa komunikasi dalam kelompok atau lingkungan pemilik bahasa yang beraneka ragam. Terus penduduk muslim di dunia yang jumlahnya mencapai 1 miliar menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kajian dan mata kuliah utama di berbagai lembaga pendidikan, di samping sebagai bahasa komunikasi. Tidak hanya itu, tidak kurang dari 3.000 bahasa yang tersebar di planet bumi ini, 100 bahasa diantaranya digunakan lebih dari 1 juta orang. Hanya bahasa Arab yang super unik seperti ini. Terus setidaknya ada 4 alasan yang menempatkan bahasa Arab pada singgasana keistimewaan. Yang pertama, bahasa Arab merupakan wahyu. Dalil-dalil di atas cukup untuk menguatkan argumen ini. Dalam Al-Khosoi Ibnu Jini mengatakan, jika kamu renungi bahasa Arab ini, maka kamu akan menjumpai ia laksana sihir ilahi. Yang kedua, alat komunikasi penghuni surga.
Hal ini juga dapat dilihat pada dalil-dalil di atas. Yang ketiga, bahasa di dunia yang paling fusha. Yang terus Ibnu Faris dalam As-Sahih fi Fiqih Al-Lughah mengatakan ada 3 keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain di dunia, yaitu al-i'rab, asy-syi'r, dan arud. Dan arud keempat hanya Rasulullah yang memahaminya secara sempurna. Imam Syafi'i berkata bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak arti dan kosakatanya, di mana kita tidak ada yang sanggup untuk memahami secara integral kecuali Nabi. Yang pertama kita masuk ke kosakata bahasa Arab nih teman-teman. Kosakata merupakan salah satu unsur budaya yang harus dimiliki pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang memadai dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi dan menulis dengan bahasa tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berbicara dan menulis yang merupakan kemahiran berbahasa tidak harus didukung oleh pengetahuan dan penguasaan kosakata yang kaya, produktif, dan aktual. Terus kita lanjut, dalam bahasa Arab, segala sesuatu atau setiap makna memiliki kosakata khusus dan tersendiri. Bahkan makna-makna yang mirip atau asyabahul ma'ani atau variabel dari makna itu juga memiliki kosakata tersendiri. Wajar jika kita menemukan ratusan kosakata beraneka berkenaan dengan bumi dan macam-macam tanah. Kosakata yang berkenaan dengan nama-nama angin misalnya tak kurang dari 100 lema. Seperti perkataannya orang Arab, jika hembusan angin datang di tengah dua arah angin namanya nukba. Jika anginnya datang dari semua arah namanya mutanawihah. Jika angin berhembus pertamanya sangat kencang, disebutnya nafijah. Angin yang menggerakkan dahan-dahan dan menurunkan pepohonan namanya za'za. Yang kedua, bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bahasa Arab sehingga bahasa yang satu ini menjadi bahasa yang paling utama dari seluruh bahasa yang ada. Allah jadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa As-Sunnah. Allah juga menjadikan sebagai bahasa sholat, zikir, haji, ibadah, dan lainnya. Yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim." Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Terdapat dalam Quran surat ayat Ibrahim ayat keempat. Yang keempat, bahasa Arab adalah bahasa generasi terbaik sesudah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tabi'in dan tabi'in rahimahumullah. Demikian pula bahasa Arab adalah bahasa para imam as-sunnah wal jamaah yang jenius dan brilian, seperti imam mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Terus yang kelima adalah bahasa terbaik dalam memahami Islam. Bahasa Arab menjadi sarana yang sangat efektif untuk mentransfer berbagai macam ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan gaya bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan bahkan mudah dihafal. Seorang penuntut ilmu syariat yang bersungguh-sungguh memahami Islam dengan baik tentunya tidak bisa lepas dari kitab-kitab para ulama yang berbagai disiplin ilmunya menggunakan bahasa Arab. Sebut saja misalnya Manzumah Asyatibiyah, bait-bait ringkas tentang ilmu qiraah sab'ah, Manzumah Al-Jazariyah, bait-bait ringkas tentang ilmu tajwid, ada pula Manzumah Al-Baikuniyah, bait-bait ringkas tentang ilmu mustalah al-hadis, dan masih banyak yang lainnya. Ulama yang meringkas berbagai disiplin ilmu dari bait-bait syair tersebut bertujuan agar penjelasan yang disampaikan oleh mereka menjadi ringkas sehingga lebih mudah dipelajari dan dihafal. Terus di sini juga para imam salafus saleh
rahimahullah memandang pentingnya bahasa Arab sebagai alat untuk memahami apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Artinya, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang artinya bahasa Arab itu termasuk bagian agama Islam dan mengetahuinya hukumnya wajib karena sesungguhnya memahami Alkitab dan As-Sunnah itu adalah perkara yang wajib dan tidaklah dapat dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan sesuatu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sarana tertentu. Maka sarana tertentu hukumnya juga wajib. Di antara kaum mempelajarinya bahasa Arab itu ada yang di antara hukum mempelajarinya. Ini sekarang kita masuk ke hukumnya teman-teman. Bahasa Arab itu ada yang fardu ain dan ada pula yang fardu kifayah. Terus Asyuyuti rahimahullah menegaskan wala syakka anna ilmal lughata minad din li'annahu minal furudi al-kifayat wa bihi tu'rafu ma'ani alfazul Qur'an was sunnah. Tiada keraguan sedikit pun bahwa ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam karena mempelajari termasuk fardu kifayah dan dengannya dapat kita ketahui makna lafal-lafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, sampai di sini saja paparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Kak Wirda. Silakan Kak Wirdah. Ya, terima kasih Kak Cindy. Materi selanjutnya tentang kekhususan bahasa Arab. Jadi, ada beberapa unsur yang menjadikan bahasa Arab ini menjadi istimewa di antara bahasa yang lainnya. Yang pertama, kefasihan cara pengucapan huruf hijaiyah. Yang kedua, bahasa Arab ini memiliki mufradat yang kaya makna. Kosakata dalam bahasa Arab sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari asal peletakannya, seperti contohnya nama-nama benda mati di dunia. Dan yang kedua, kosakata yang berasal dari kata lain, seperti kata miftahun yang berarti kunci, berasal dari kata fataha, yaitu membuka. Kata miknasa, yaitu sapu, berasal dari kata kanasa, yaitu menyapu. Yang ketiga, persebaran bentuk kata yang unik. Perubahan bentuk kata dalam tubuh lafaz atau disebabkan perubahan makna merupakan sistem morfologi bahasa Arab. Perubahan kata ini dari mulai pembentukan kata pecahan atau istiqoq dan perubahan huruf atau ibdal. Yang pertama kita membahas tentang istiqoq. Nah, istiqoq ini adalah pembentukan kata dari kata lain yang masing-masing saling berhubungan makna dengan merubah lafaz. Seperti kata fataha yang berarti membuka, fatihu yang orang yang membuka, maftuhun yang dibuka, dan miftahun yang berarti kunci. Berdasarkan dari contoh di atas, terdapat 3 huruf asli, yaitu fa, ta, dan ha. Dalam setiap susunannya, perubahan ini digunakan untuk merubah kata yang masih sesuai dengan kata dan makna dasarnya. Perubahan kata seperti ini berlaku hampir di setiap kata kerja dalam bahasa Arab. Penambahan huruf akan mempengaruhi perubahan makna. Jadi itulah prinsip dari istiqoq. Yang kedua, ibdal. Ibdal merupakan salah satu keistimewaan lagi dalam sistem morfologi bahasa Arab. Ibdal adalah mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Namun tidak semua huruf bisa dilakukan penggantian. Akan tetapi ada beberapa huruf juga yang bisa diganti. Adapun huruf-hurufnya yaitu ha, dal, ta, mim, waw, to, dan ya. Contoh, huruf waw dan ya diganti dengan alif dengan banyak kasus seperti kata sona yang aslinya sauna atau kata koma yang aslinya koma. Selanjutnya pergantian huruf dengan ta dengan to pada kata ittolabah yang aslinya adalah ittolabah. Lalu ada juga pergantian huruf waw dengan ta pada lafal ittasila yang aslinya
yuktasilah. Nah, semua perubahan huruf di atas tidak mempengaruhi pemaknaan dari kata tersebut. Selanjutnya, kaidah bahasa Arab memiliki struktur kalimat yang sempurna. Struktur bahasa Arab merupakan struktur yang mendetail, dan ilmu yang membahas ini disebut kaidah i'rab. Harokat akhir kalimat menunjukkan posisi kata dalam sebuah ungkapan dan hubungannya dengan kata tersebut dengan unsur dalam sebuah kalimat disebabkan oleh amil atau faktor lain yang masuk. Dengan harokat yang berbeda posisi, dalam kalimat pun berbeda, seperti kata Muhammad dalam contoh di bawah ini. Ja'a Muhammadun. Muhammad di sini berharokat dhammah dalam posisi fa'il atau subjek. Selanjutnya ada contoh nasortu Muhammadan. Muhammadan di sini berharokat fathah dalam posisi maf'ul bi atau objek. Nah, dalam menyusun struktur bahasa Arab juga harus terdapat unsur mutobakoh atau persamaan jenis dan juga jumlah bilangan. Kesesuaian antara predikat dan subjek dalam susunan jumlah fi'liyah. Contoh, hadoro Muhammadun. Nah, dalam contoh ini terdapat kesesuaian jenis, yaitu jenis fi'il dan jenis fa'il yang sama-sama muzakkar. Yang kedua, hadarat Aisyatun. Nah, di contoh yang ini terdapat kesesuaian jenis fi'il dan jenis fa'il yang sama-sama mu'annas. Nah, tanda mu'annasnya itu seperti apa? Jadi, adapun tanda mu'annas dalam fi'il adalah tak mati. Dalam jumlah ismiyah, kesesuaian antara mubtada dan khobar dalam segi jenis dan jumlah bilangan. Contoh, intolabah mahirun, yaitu 2 siswa pandai. Dan intolabatun mahirotun, yaitu 2 siswi yang pandai. Dalam struktur ini nampak kesesuaian jenis dan jumlah bilangan. Nah, prinsip-prinsip di atas, struktur sintaksis bahasa Arab merupakan struktur yang sempurna. Memiliki detail makna yang tersirat, pemaknaan dalam teks Al-Quran tidak serta-merta hanya tersurat. Banyak teks di dalamnya yang menggunakan makna tersirat. Adapun contohnya, yang pertama ada takdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan lafaz yang harusnya di akhir dan mengakhiri lafaz yang harusnya di awal. Seperti iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Mendahulukan lafaz iyaka yang seharusnya jadi maf'ul bih. Yang kedua, zikrul ikhtisasi ba'dal umum. Orang Arab biasa menyebutkan kata umum dan disusul dengan kata khusus. Contoh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Lafaz yang pertama berupa lafaz umum, yaitu al-malaika, dan lafaz yang kedua berupa lafaz khusus, ruh, yaitu Jibril. Yang ketiga, zikrul makan wal muradu bihi man fi, yaitu penyebutan tempat yang dimaksud orang yang di dalamnya, seperti was'alil qaryah, yang dimaksud bertanya kepada penduduk desa. Dan yang terakhir, jami' wal muradu bihi wahid. Penyebutan lafaz jama' yang dimaksudkan adalah wahid, yaitu satu. Contohnya, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Pada lafal masajid di sini diucapkan dengan menggunakan lafaz jama', akan tetapi yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Selanjutnya, mengapa sih Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Jadi, kitab suci Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Di dalamnya mengandung tuntutan hidup bagi manusia demi meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bukti kesempurnaan Al-Quran diantaranya belum ada bacaan yang sebanding dari sisi kedalaman makna maupun keindahan tata bahasa yang digunakannya. Al-Quran ini terbebas dari ruang dan waktu, meskipun turun di zaman Nabi Muhammad memakai bahasa Arab, namun Al-Quran ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan bagi seluruh manusia di belahan dunia manapun. Pakar tafsir Al-Quran, Profesor Kiai Haji Muhammad Surai Shihab menjelaskan, setidaknya ada 2 alasan penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran diturunkan pertama kali di tanah Arab. Yang kedua, karena bahasa Arab adalah alat pengantar komunikasi manusia yang memiliki kosakata yang sangat banyak.
bahasa Arab memiliki lebih dari 12 juta kosakata. Semakin banyak kosakata yang dimiliki suatu bahasa, maka makin jelas pengertian yang diantarkannya. Salah satu penjelasan mengenai kesempurnaan dan keluhuran derajat Al-Quran terkandung dalam Quran Surat Az-Zuhruf ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang diawali dengan penyebutan huruf-huruf terpisah seperti Hamim, Alif Lam Mim, Ro, dan masih banyak lagi. Menurut Pak Quraisy, para ulama tafsir menjabarkan banyak kandungan arti pada lafaz-lafaz tersebut. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa awalan ayat dengan menyebut huruf tersebut semacam tantangan dari Allah kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran juga terdiri dari huruf-huruf yang kamu ucap, tapi bisakah kalian susun huruf-huruf yang kalian kenali itu menjadi bacaan yang lebih indah dari Al-Quran? Nah, selanjutnya, pada Quran Surat Az-Zuhruf memaparkan tentang keluhuran dan kejelasan makna Al-Quran. Yang artinya, demi kitab Allah Al-Quran yang menerangkan sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat lafaz Qur'anan yang berasal dari kata qoro'a, bermakna membaca, dan qiraatan yang berarti membaca. Kata Qur'anan ini juga memiliki makna bacaan. Bedanya secara rumus, kata-kata dalam bahasa Arab berakhiran an memiliki unsur kesempurnaan. Al-Quran adalah Qur'anan, bacaan yang sempurna, sementara penjelasan kata Arabian bisa merujuk pada dua makna. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, Arabian bisa berasal dari kata Aroba, yakni bermakna jelas. Jadi Al-Quran adalah kitab yang sempurna, berbahasa Arab atau berisi petunjuk yang jelas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang poin keempat, yaitu perbandingan bahasa Al-Quran dengan bahasa penyair atau syair dan dukun atau kahin. Bagi masyarakat Arab jahili, Al-Quran itu muncul secara mengejutkan karena ia membentuk keindahan bahasa yang sulit bagi mereka untuk menggolongkannya ke dalam jenis sastra apa. Maka mereka sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan kesamaan dengan jenis-jenis tulisan yang sudah ada. Ia prosa tetapi bukan prosa, ia puisi juga tetapi bukan puisi, ia tulisan yang tidak dapat diilustrasikan. Kebingungan bangsa Arab terhadap tulisan Al-Quran terekam dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa Muhammad adalah dukun atau penyair atau penyihir. Semua ini dimunculkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga memberikan sanggahannya, yaitu pada surat At-Tur ayat 29-31. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahirin wala majnun. Am yaquluna sya'iran yatarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Yang artinya, maka tetaplah memberi peringatan, sebab lantaran nikmat Tuhanmu, engkau bukanlah seorang dukun, dan bukan pula orang gila. Sekalipun mereka mengatakan bahwa engkau adalah penyair yang kami tunggu-tunggu atau harapkan mendapatkan celaka. Kalian sama-sama sedang menunggu. Al-Quran mengandung elemen-elemen dan pembentukannya yang mereka kenali. Tetapi elemen-elemen dan pembentukannya itu tidak memiliki kesamaan yang persis dengan yang mereka ketahui. Di satu sisi, Al-Quran itu memiliki kesamaan dengan teks-teks yang sudah ada sebelumnya. Tetapi keseluruhan yang ada dalam Al-Quran itu dan juga pembentukannya itu berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Menurut Al-Damardashi Hamzah, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak mengandung sajak, tetapi fasilah, disebabkan karena sajak merupakan hal yang makruh yang diciptakan oleh para kahin atau dukun sejak dahulu kala. Dan arti sajak yaitu mengikuti lafal, yaitu
merupakan hiasan yang di luar balaghah, sedangkan fasilah mengikuti arti. Tanda-tanda pemisah antara ayat yang satu dan ayat yang lain, atau antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain, irama Qur'ani tidak terikat sama sekali oleh kaidah atau pola apapun juga yang lazim digunakan atau seni sastra Qur'ani. Tidak serupa dengan pantun yang harus memenuhi kaidah panjang, lebar, tambahan, dan ulangan. Membawakan tujuan Al-Quran selengkapnya, baik yang bernada lembut, keras, tenang, ataupun nada yang ke bawah. Baik yang mengalir perlahan maupun yang menggelegak laksana amukan badai. Dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, ada pula yang berpendapat lain bahwa sajak merupakan bagian dari fasilah. Sajak sifatnya lebih khusus, sedangkan fasilah lebih umum. Tokoh yang mengutarakan pendapat tersebut adalah Ibnu Sinan. Lalu, lafaz kahin yang asal katanya itu kahana, berarti itu artinya dukun. Di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwa kahin ini adalah orang yang mampu mengetahui kejadian yang akan datang. Pada zaman jahiliyah, dukun atau kahin ini bekerja sama dengan jin yang bisa mencuri informasi-informasi dari langit. Dukun dan tukang sihir itu memiliki kesamaan dari sisi keduanya, yaitu sama-sama meminta bantuan dari jin untuk mencapai tujuannya. Apabila dicermati, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya istilah kahin atau dukun itu dipakai untuk menyebut orang yang mengambil berita dari sumber jin yang mencuri dengar berita dari langit yang disampaikan oleh malaikat. Adapun Arab atau orang pintar itu adalah orang yang memberitakan tentang berbagai peristiwa seperti halnya mengenai barang curian, siapa yang mencurinya, barang hilang atau di mana letaknya. Dan melalui cara-cara itu yang tidak masuk akal, sebagian ulama memasukkan kahin atau dukun atau ahli astrologi dalam kategori Arab ini. Artinya cakupan Arab itu lebih luas dari kata kahin. Walaupun ada juga yang berpendapat Arab sama dengan kahin. Ada juga mengatakan bahwa Arab adalah orang yang memberitakan perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati dukun atau ahli nujum dan semacamnya, yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, yaitu masa lalu atau masa depan, dengan cara berbintangan, membuat garis di atas tanah, melihat air dalam mangkok, membaca telapak tangan, atau yang lainnya. Jadi pada intinya perbandingannya itu Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan syair itu adalah atau sajak yang dibuat oleh para penyair zaman dahulu. Sedangkan kahin itu adalah atau disebut dukun, mereka yang menggunakan atau yang bersekongkol dengan jin, itu namanya kahin. Begitulah pemaparan dari kelompok 4 tentang karakteristik dan keistimewaan bahasa Arab. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini saya akan menerima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin mengomentari diskusi masalah. Makalahnya nggak ada yang ini, nggak ada yang miss gitu? Atau gimana? Assalamualaikum Kak Rialin. Ya,
Ya, aku mau membahas tentang makalahnya. Jadi di situ kan di cover depan itu ada halaman 1 ya. Nah, itu kalau menurut aku seharusnya di cover itu walaupun termasuk halaman tapi tidak usah ditulis, Kak. Terus juga di daftar isi yang masuk ke halaman 1, 2, 3 itu tuh mulainya dari bab pendahuluan. Jadi buat kayak yang ini kan kalau di sini kan dari cover daftar isi kata pengantar itu kan udah angka 1, 2, 3 ya. Nah, kalau menurut aku sebelum dari pendahuluan itu tuh ditulisnya kayak yang Romawi kecil itu, Kak, yang I, terus II, IF, yang kayak seperti itu, Kak. Terus juga sama yang buat arti dari terjemahan, itu mungkin ditulisnya italik, begitu, Kak Rialin. Oh iya, Kak Asnat. Ada lagi dari teman-teman mengomentari makalah atau Kak Rialin. Ini Kak, kalau dari aku ya, menurut aku yang atasnya itu Kak yang daftar isi. Nah itu kan ada bab 1 pendahuluannya 1, 2 gitu kan. Ini 2, ini 3. Kalau bisa nih yang ininya ini pakai angka biasa aja Kak, nggak usah pakai angka Romawi. Kalau menurut pandangan aku ya, maksudnya ini lebih enak dilihatnya itu yaitu pakainya pakai angka biasa kayak yang di belakang ini 1, 2, 3, 4 gitu. Yang bagian mana Kak Yunita? Maaf Kak. Yang 1.1. Kak, suara. Ya, kan kalau ini mungkin ini ada di di makalah lain atau enggak di artikel lain. Tapi kalau menurut ini ya lebih enak dilihat tuh pakai misalnya angka 1 biasa, titik angka 1 biasa gitu. Terus angka 2 biasa, pakai angka 2 biasa kayak gini. Ini kan maksudnya ini yang depannya kan pakai Romawi gitu kan ya. Nah, maksudnya lebih enaknya itu ya pakai angka biasa aja. Jangan terlalu berisik ya, aku lagi kuliah. Maaf Kak. Iya, maksudnya gitu. Ini kan Romawi nih 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 gitu kan. Maksudnya lebih enaknya pakai angka yang biasa aja gitu Kak. Dihapus ya. Jadi 2 aja gitu. Kak, izin menambahkan, bukan Enggak enaknya. Kak, bukannya gitu. Bukan dihapus. Kayak gitu. Bukan. Hah? Gimana? Mungkin maksudnya Kak Yunita 1.1 gitu Kak Cindy, tapi pakai angka biasa bukan Romawi. 1.1. Bukan gabungan antara Romawi dan huruf biasa gitu Kak Cindy. Iya itu maksudnya. Huruf biasa aja, huruf bukan jadinya angka. Kalau itu Romawi sama biasa, jadi pakainya ya gitu, benar. Tadi Kak Winda, kenapa Kak Winda? Izin menambahkan Kak, jadi kalau yang di panduan skripsi IIKI, proposal dan skripsi kayak gini Kak. Tuh, benar apa yang dikatakan oleh Kak Yunita. Jadi nggak pakai Romawi, tapi ya pakai ini. Ini ada di halaman 71. Kak Cindy, Iya, hadir. Kak Cindy, ini kayaknya makalahnya format paragrafnya masih belum konsisten ya, Kak Cindy. Yang bagian mana, Kak? Kayak yang di halaman 10. Itu berantakan banget tuh kan. Nomor 4, kaidah struktur kalimat yang sempurna. Halaman 10. Nah, terus struktur bahasa Arab merupakan bla itu halaman 10. Nah, itu stop. Struktur bahasa Arab itu kan awal paragraf ya. Nah, dia belum kebentuk kan paragrafnya. Ada lagi di atasnya. Mungkin nanti bisa itu. Oh iya, mana lagi, Kak? Terus tadi kata Kak Indah juga
untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya fontnya itu ya. Ini bukan sih? Coba ya. Yang di sini bisa ya? Berarti. Ini mah bukan Quran. Ya, kalau yang kayak gini juga nggak sih? Iya, itu Kak, di italik. termasuk kayaknya Kak Heeh. Cindy. Iya, di italik dimiringin gitu loh tulisannya. Saya. Sampai sini ya. Aduh. Gini. Sampai asunah aja kayaknya Kak Cindy. Oh, sampai asunah. Astagfirullah. Itu untuk subbabnya kasih kok pakai kapital semua ya? Subbabnya ya. Iya. Ya harusnya gimana, Kak? Ini. Bukan yang bold itu loh. Nah itu. Itu kan kapital yang awalnya doang kan? Aturan tuh kapital yang huruf awalnya doang gitu. Yang itu loh, yang judul-judul tadi kan kayak ada keistimewaan Al-Qur'an. Nah, itu kan di ini semua ya, kapital semua, Kak Cindy. Itu diganti. Nah, ya. Tapi Iya, dia di itu nggak apa-apa di bold, cuma kapitalnya di awal kata aja. Sampai bawah kayaknya itu. Oh, kesimpulan udah betul tapi. Oke. Kak Cindy. Iya, hadir. Mungkin biar gampang digantinya bisa pakai yang AA itu tuh yang paling atas. Yang di sebelah angka font itu kan ada A besar, A kecil. Bener, Kak, bener. Di sebelah font. Iya kan ada angka 12, ada A, terus sama A besar, A kecil. Ini. Iya. Nah, iya itu bisa dipilih. Terus? Nah, yang kapitalis each word. Oh, ini. Iya. Oh iya benar. Aku baru tahu. Makasih Kak Andita. Kak Cindy, maaf. Aku juga baru tahu Kak Indah, makasih. Kak Sin? Iya. Ini yang apa namanya? Yang tadi aku bilang tuh yang di daftar isi. Nah, berarti yang ke bawahnya oke kayak gitu, Kak. Ya nih. Yang subbab kan sebelumnya ada angkanya itu ya. Nih. Bukan. Subbabnya. Apa sih yang di mana? Kakak ke subbab deh. Ini. Nah, ini kan 2 Romawi sama 2 angka biasa gitu. Maksud aku ke bawahnya juga ikutin kayak yang di daftar isi gitu, Kak. Oh. Ya, khawatir lupa gitu. Ya berarti tadi ini nggak usah pakai Romawi ya, Kak? Iya, pakai angka biasa aja. Iya. Oke. Kak Cindy, kayaknya daftar pustakanya itu ya, masih belum itu ya. Itu banyak yang di kapital kayaknya. Kita ke daftar pustaka. Oke, bentar ya. Yang ini. Aduh. Jadi ini yang kapitalnya awalnya aja. Iya. Wih, bisa. Makasih Kak Indah. Daftar isinya juga tuh daftar isi. Oke, bentar ya. Itu.
Jangan lupa di italik, Kak, biar miring. Eh, yang ininya di italik, Bun. Heeh. Kan itu judul ini kan. Salah. Hmm. Yang itu tafsir al-misbahnya itu penjara ke dalam. Mana? Kasih tahu ya, Bahada yuk. Nidhamul Haq, penulisnya nih. Nah, bawahnya tafsir al-misbah. Nidhamul Haq, Heeh. bawahnya kan tafsir al-misbah. Itu masih sambungannya kan ke Nidhamul Haq. Iya, masih. Jorok ya? Agak menjorok ke dalam ya. Oh iya, sama itu linknya nggak pakai Zotero ya? Nggak apa-apa emangnya. Itu linknya nyambung ke mana itu? Belum tersambung kayaknya, Kayo. Tersambung kayaknya ke hati ya. Iya tuh Lentera Hati 2003. Astagfirullah. Itu dibiruin dulu maksudnya? Iya diburiinnya itu kalau pakai Zotero, jadi dia harus di setting dulu. Tapi kok waktu itu kayaknya bisa deh tuh manual gitu. Iya manual bisa, kalau manual tapi aku nggak bisa, nggak tahu caranya. Oh iya. Iya, belum dihitungin. Iya. Terus gimana dong? Nah. Tadi apa? Kak, ini Kak yang masih di daftar pustaka nih Kak. Oh iya. Maksudnya daripada nanti scroll lagi gitu. Yang ini mana tuh? Oh ini kan Said Ahmad Bayumi, Umu Al-Lughat itu kayaknya ini deh judul ya. Iya gak sih? Iya. Kayaknya iya. Panjang ya itu. Bukan. Ini referensi siapa? Jadi berarti dari sini Kak Yunita. Iya Kak, kayaknya dari situ. Biasanya kan abis nama tuh kayak judul gitu kan, di atasnya juga. Kayak Patah Ahmad, adopsi pola puisi Arab. Tapi ini bukan yang ceritanya 2 orang ya? Oh itu 2 orang. Iya, soalnya kan baru abis itu apa nih tanda sama Berarti dari dirosat ya? Iya. Dirosat fi khosais al-lughah al-arabiyyah. Sampai Maktabah Adab. Kayaknya Biha deh Kak. Iya Maktabah Adab itu kayaknya publishernya Kak. Iya nggak sih? Sarah. Sama satu lagi terakhir Kak Cindy, itu yang tadi aku bilang daftar isi tuh. Daftar isi. Itu dia kapital semua. Daftar isi. Bukan itu. Isi yang mana? Ada di daftar pustaka, dia nyempil daftar isi tadi. Bentar. Nah, stop. Barisan keempat. Nah. Barisannya Amrullah Zen. Itu kan ada tulisan daftar isi. Itu kapital semua, kan? Oh. Berarti ini bentar. Ini. Berisik banget. Kak, izin mengoreksi boleh, Kak? Boleh banget, Kak.
Ya kan Kak, yang kemarin tuh kan aku makalahnya disalahin tuh sama Pak Abda. Yang ini, yang Al-Qur'annya tuh nggak perlu tebel, nggak perlu huruf besar semua kayak A gitu, huruf besar kayak gitu, nggak usah Kak, katanya gitu. Terus kayak nama-nama Jibril gitu, malaikat Jibril tuh J-nya itu besar gitu. Saya tuh kayak nama gitu kan. Jadi Betul. kalau Al-Quran berarti apa? Jangan kapital Kak. Salah yang Al-Qur'an. Yang huruf Q-nya? A-nya kayaknya Kak, A-nya. A sama Q-nya. Bukan yang itu Kak. Itu kan daftar pustaka itu judul. Kan itu judul. Bukan yang kayak ini kata-kata yang di sini nih Kak, yang di sini. Oh, maksudnya udah masuk ke dalam narasinya ya? Iya gitu. Coba kalau di kesimpulan bisa berarti. Itu kan awal Kak, nggak apa-apa. Yang ini nih kayak selain itu Al-Quran itu tadi di bawahnya ada. Nanti bisa direvisi. Nih. Kalau ini Al-Quran bukanlah kitab sastra. Ini coba contoh aja Kak. Iya kayak gitu Kak. Kayak kayak gitu, A-nya kecil gitu. Kan yang tadi di halaman 11 juga kayak tulisan Jibrilnya itu J-nya kecil, harusnya itu J-nya besar gitu. Terus sama Bentar Kak, halaman 11. tadi kayaknya ada yang bahasa asing yang nggak dimiringin Kak. Bahasa asing. Iya betul. Itu Masjidil Haram juga menunjukkan nama tempat itu awalnya kapital itu Kak. Harusnya. Jibril ya pokoknya tadi. Terus Jibril. kata-kata asing. Iya. Masjidil Haram. Mana? Terus sama itu juga tadi ada kata-kata yang apa ya, di dalam paragraf itu kayak ada apa sih garis bawah gitu. Itu kayak nggak perlu pakai itu deh. Ada di atas tadi aku lihat. Yang Jibril yang mana ya Kak? Untuk revisinya nanti aja ya. Jadi udah disebutin tadi beberapa hal. Oh iya Pak. Iya Pak. Nanti revisinya nanti aja. Apa namanya, kesesuaian dari sisi editingnya nanti disampaikan saja sama Cindy, lalu Cindy nanti membetulkan itu. Kayak ada beberapa hal lain, kayak tadi itu di daftar pustaka masih ada tafsir. Lalu sumber dari website penulisannya sebenarnya kalau misalnya kamu lihat itu perlu ada judul dari website itu sendiri, itu judulnya apa, tidak langsung linknya, tidak langsung link. Sama seperti misalkan footnote. Dan misalnya ada kata-kata judul yang ada kata sambung, misalnya yang itu y-nya tidak perlu huruf besar, yang huruf kecil aja y-nya begitu, karena itu kan kata sambung. Walaupun kemudian di beberapa huruf-huruf itu kapital, maka y, d gitu, dan yang, nah itu tidak perlu dibesarkan karena itu termasuk huruf huruf sambung yang tidak perlu dikapitalkan. Baik, tapi ala kulihal tadi sudah banyak masukan ya dari kawan-kawan terkait EYD-nya, dan ini harus menjadi pembelajaran untuk semuanya biar kemudian tidak ada kesalahan lagi. Dari sekarang sudah mulai dipelajari proses editing teks, cara penulisan dan lain sebagainya, karena itu sesuatu yang penting banget untuk kalian ke depannya, bahkan bukan hanya untuk skripsi, nanti tesis, nanti disertasi, atau mungkin nanti bikin karya-karya ilmiah juga seperti itu. Baik, moderator coba masuk ke substansi sekarang. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah terkait dengan keistimewaan dan karakteristik bahasa Al-Quran? Permisi Ustadz, Ana sebelumnya minta maaf nih buat sebelum masuk ke pembahasan pelajaran kita ya. Ana mau ngasih saran saat gimana kalau misalnya lagi perbaikan kayak gini kayak tadi editing gitu. Jadi cuma ditandain dulu aja, nanti si pemakalah tersebut membenarkannya tuh setelah jam kuliah ini jadi nggak terlalu lama gitu. Baik, betul. Saya sepakat kok.
Memang tadi sepertinya mau langsung diberesin ya, tapi biasanya kan memang kritiknya hanya kritik lisan saja, tapi pembenahannya nanti di belakang. Baik, ke depannya kalau bisa memang untuk editingnya di belakang saja, semuanya nanti memberikan masukan boleh, tapi untuk editingnya nanti pasca kuliah. Begitu ya? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait materi kita? Saya Salsabila Khairunisa izin bertanya. Baik. Tadi keunikan bahasa Arab itu Kak, tadi kan ada kan ya keunikan bahasa Arab. Nah, itu dilihat dari apanya Kak keunikan bahasa Arabnya itu saya soalnya belum mengerti gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Salsa. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Kak Wirda. Iya, Kak Andita. Ya, Andita izin bertanya. Tadi kan di makalah juga dibahas ya, mengapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, ini kan menjadi salah satu keistimewaan dari bahasa Arab itu sendiri ya, Kak. Terus yang saya ingin tanyakan, apakah hal itu tuh mencangkup bahwa Allah tuh juga menjaga bahasa Arab atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Baik, silahkan dijawab pemakalah. Bagaimana tadi? Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya mau izin bertanya, masih bisa ya? Iya, bisa Kak Mida. Iya. Ini saya berfokus pada perbandingan bahasa Al-Quran dengan bahasa penyair ya, dan dukun. Nah, di sini kan ada menurut Al-Damardeshi Hamzah, sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak mengandung sajak tetapi fasilah, disebabkan karena sajak merupakan hal yang makruh. Terus diciptakan oleh para kahin. Itu bagaimana Kak? Maksudnya boleh dijelas lagi atau tidak Kak? Iya, baik. Kak Wirda boleh, Kak siapa tadi yang bertanya? Yang pertama, Kak Salsa ya? Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya Kak? Keunikan bahasa Arab ini bisa dilihat dari sisi mananya gitu, Kak? Oh ya, saya coba ingin menjawab ya. Kalau menurut saya dari segala aspek, jadi bahasa Arab itu beragam Kak. Dari segi apapun itu, pasti dia memiliki keunikan tersendiri di antara bahasa yang lainnya gitu Kak. Terus bahasa Arab ini kan termasuk bahasa Quran juga, memiliki beberapa keunikan yang bisa kita dapat kita mempelajarinya gitu kan. Terus karena sebenarnya cukup dengan mengerti dasar-dasar bahasa Arab, kita sebagai kaum muslimin bisa mengerti lebih dalam mengenai petunjuk hidup kita juga dan tidak perlu bertanggung dengan terjemahannya kalau misalkan kita juga udah mengerti bahasa Arab tersebut. Dan terjemahan tidak bisa menggantikan makna keseluruhan Al-Quran. Terus habis itu kalau misalkan dilihat dari mana tadi makalah, sebentar ya, aku ke makalah sebentar. Ada suara aku nggak Kak? Ada Kakak Ada sendiri. ya? Oke.
Nah, kalau misalkan dilihat dari dalil-dalil Al-Qur'an nih, Allah sendiri kan udah bilang kalau misalkan dari segi aspeknya bahasa Arab itu memiliki keindahan di antara bahasa yang lainnya. Contohnya, misalkan Allah bilang nih di dalam surat Yusuf, terus di dalam surat An-Nahl, terus juga ada di dalam surat Asy-Syu'ara sendiri kan. Terus kalau misalkan di surat An-Nahl yang tadi apa nih? Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia Muhammad. Mereka menuduh bahwa Al-Quran berbahasa Ajam atau bukan Arab. Padahal Al-Quran jelas-jelas berbahasa Arab, itu An-Nahl. Terus kalau misalkan dari surat Asy-Syu'ara, dan dapat dilihat juga pada malaikat, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Tuhan alam semesta dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas ini kita ngomongin tentang keindahan bahasa Arab terlebih dahulu menurut Al-Quran ya Kak. Terus abis itu setidaknya di sini sebenarnya ada 4 motivasi. Kenapa sih Kak kita harus mempelajari dan mengetahui keistimewaan dari bahasa Arab itu sendiri? Yang pertama, bahwa pada bahasa Arab itu merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada malaikat gitu kan. Terus habis itu bentar. Ya ampun, tadi mana? Nah, terus selain itu juga bahasa Arab juga merupakan bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Jadi ya itulah motivasi yang harus kita kembangkan gitu bahwa bahasa Arab itu ternyata penting sekali ya, bahwa dulu aja Nabi kita aja bercengkrama dengan yang lain menggunakan bahasa Arab gitu. Terus bahasa Arab juga merupakan bahasa yang generasi terbaik gitu Kak. Terus bahasa Arab kalau kita belajar bahasa Arab, maka sama aja kita lebih mudah untuk memahami agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Makanya jadi menurut saya kalau misalkan dari segi apa saja ya, dari seluruh segi aspek gitu, entah dari bagaimana dia secara fusohah fusohah apa namanya? Fusohah bahasanya, segi bahasanya atau segi keindahan seluruhnya bahasa Arab itu pasti memiliki keunikannya tersendiri di antara bahasa-bahasa yang lain. Maka dari itu juga menurut saya Allah itu sangat menjaga bahasa Arab dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai bakal dijamin gitu sampai hari kiamat pun gitu. Halo, Kak. Pak, maaf, tidak ada suaranya, Pak. Suaranya tidak terdengar. Iya, halo. Udah kedengaran ya, Kak? Iya. Masih bisa bertanya, Kak? Iya, masih, Kak, boleh. Gini, ini Oh, maaf, itu Pak Magda lagi berbicara, cuman nggak ada suaranya. Tanya ya, saya juga bingung. Halo, dengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Tadi enggak. Sekarang kedengeran. Oh, iya, ini mungkin iya, ya. Begini kedengeran nggak? Kedengeran, Bapak. Kalau gini kedengeran? Kedengeran, Bapak. Siap. Kedengeran, gitu. Pak, cuman tadi agak putus-putus. Baik kalau gitu. Tadi pertanyaannya terakhir apa yang mau ditanyakan? Sama Ustadzah Huli kalau nggak salah tadi, siapa itu? Yang mau bertanya siapa? Kak Uti. Ya, coba ditanyakan, silahkan. Kak, kan Allah mengatakan dalam surat seperti yang ada di makalah kan Al-Zukhruf ayat 2-3 ya, demi kitab Al-Quran yang menerangkan sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan di sini juga di makalah ini juga dijelaskan katanya
bahwa berarti di dalam Al-Quran ini kan seolah-olah bahasa Arab itu mudah dipahami gitu ya. Jadi saya mau bertanya, menurut saya, padahal bahasa Arab itu kan lumayan sulit ya gitu. Soalnya kaidah-kaidahnya banyak yang harus kita pelajari gitu. Dan jadi tidak termasuk golongan bahasa yang mudah dipahami gitu. Tapi kenapa Allah menyampaikan bahwa bahasa Arab supaya kamu memahami? Apa karena Allah menurunkan itu kepada Rasulullah yang sudah paham? Jadi bagaimana dengan orang-orang kita, orang-orang di belahan dunia lain gitu yang tidak paham dengan bahasa Arab? Dan seperti kita tahu ya, kalau orang Indonesia kan pasti nggak banyak gitu yang paham bahasa Arab ini gitu. Jadi bagaimana menurut Kakak Makalah? Kenapa Allah mengatakan bahwa bahasa Arab ini mudah dipahami gitu? Apa namanya? Apa karena waktu itu hanya diturunkan kepada umat waktu masih Nabi Muhammad aja gitu, karena masih memakai bahasa Arab? Itu bagaimana dengan sekarang? Oke, baik. Ustazah Uti, terima kasih. Tolong yang PPT saya, yang dari WhatsApp itu tolong dibuka ya. Kita punya waktu tinggal 10 menit lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin apa yang nanti akan saya jelaskan bisa menjawab beberapa hal yang tadi kawan-kawan tanyakan. Intinya adalah ini tadi sebenarnya sudah sangat komprehensif sekali berbicara soal karakteristik dan keistimewaan. Intinya memang bahasa Arab itu punya keistimewaan yang berbeda dengan bahasa-bahasa dunia yang lain. Kemarin kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu kalamullah itu berarti kodim, misalnya begitu. Lalu kemudian ketika dia berupa lafaz, kenapa? Karena memang pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan yang kodim itu harus dibahasakan, dibumikan dengan sebuah lafaz, gitu. Maka diturunkanlah dengan sebuah lafaz. Ketika kemudian diturunkan sebuah lafaz, yang dipilih yang mana, kan begitu? Dengan bahasa apa? Nah, kita ketahui bahwa yang kemarin sudah kita pelajari juga asal mula bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu dimulai dari sebentar ya, Nak. Abang bawa sana, abang di sana. Bahwa bahasa Arab itu kemudian salah satu bahasa yang tertua. Dia sejalan setingkatlah dengan beberapa bahasa-bahasa tua yang lain begitu. Yang mana kita tahu tadi juga disebutkan bahwa katanya Adam berbahasanya bahasa Arab misalkan. Ala kulihal itu sebuah dogmatik saja, sebuah dogma-dogma yang nggak apa-apa kalau kita kemudian percaya bahwa bahasa Arab bahasa tua. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kemudian kita melihat bahasa Arab itu dalam perspektif historis sebenarnya. Lebih kepada itu gitu. Nah, perspektif historisnya adalah seperti yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya bahasa Arab diturunkan kepada sebuah bangsa yang sudah mengalami dialektika sosial yang panjang begitu. Sampai akhirnya memang Allah kemudian menurunkannya itu ke dalam bahasa Arab. Tapi saya pengen masuk ke konteks yang mengapa kemudian Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Coba terus di bawah. Terus baik, ini dia. Atasnya lagi bisa nggak? Atasnya lagi, sekali lagi atasnya lagi. Baik. Nah ini sebenarnya mungkin sebuah alasan yang perlu kita ketahui tentang alasan mengapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang pertama, Al-Quran itu kan memang diturunkan untuk semua kelompok. Beda dengan beberapa ajaran-ajaran langit yang lain. Misalkan Taurat diturunkan hanya untuk kelompoknya, Zabur diturunkan untuk sebuah komunitas, Injil juga seperti itu diturunkan sebuah komunitas. Maka Al-Qur'an ini kan memang diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Gitu kan ya, lil alamin. Gitu. Semuanya, bukan hanya dari satu komunitas saja, dan itu memang bagian dari sejarah teologi yang ada dalam Islam. Nah, karena kemudian Al-Quran ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pesan untuk semua manusia, maka haruslah penyampaiannya dengan sebuah bahasa yang strategis, kan gitu ya, sebuah bahasa yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa manusia itu sendiri begitu. Nah,
saat itu dipilihlah memang bahasa Arab karena beberapa hal yang tadi disebutkan dalam karakteristik dan keistimewaan Al-Qur'an itu sebagai sebuah bahasa yang mu'abbirah, sebuah bahasa yang mujizah yang kemudian mampu memberikan sebuah pesan yang luas walaupun dengan sebuah bahasa yang sangat padat, kan begitu. Itu namanya mujizah misalkan. Lalu Al-Qur'an juga memiliki struktur kata yang taroduf, yang sinonimnya begitu banyak. Akhirnya ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita bisa mengungkapkan itu dengan taroduf yang banyak. Kata misalkan dalam bahasa Arab kata jalasa saja dengan qo'ada itu sama-sama duduk, tapi ada perbedaan antara jalasa sama qo'ada misalkan gitu. Jadi ada sebuah bahasa paling strategis yang kemudian dipilih agar kemudian pesan-pesan langit itu sampai kepada manusia. Yang kedua, karena Al-Qur'an ini kan berlaku sepanjang zaman gitu ya. Beda dengan beberapa kitab-kitab yang lain lah yang kita anggap terdistorsi lah kalau dalam pemahaman Islam begitu gitu. Tapi dipersiapkannya untuk sepanjang zaman. Karena itu bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang memang digunakan sepanjang zaman gitu. Kita tahu bahwa bahasa Arab itu bahasa yang tua dan dipakai walaupun kemudian memiliki perubahan-perubahan pada setiap zamannya. Tapi setelah datangnya tapi bahasa Arab itu memang bahasa yang kemudian tidak punah. Bahasa tua tapi sampai zaman Quraisy sendiri pada misalkan abad ke-7 Masehi saat itu masih ada yang memakai bahasa Arab. Walaupun kemarin kita belajar ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, ada Al-Arab Al-Qoribah, ada Arab yang sudah punah, ada Arab tapi yang masih bisa dipakai. Tapi dalam artian bahasa Arab masih ada. Bukan seperti bahasa-bahasa lain, bahasa Aztec misalkan, bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak tahu dan tidak pernah dengar karena itu sudah musnah semuanya. Tapi bahasa Arab sebagai bahasa tua masih berkesinambungan. Masih ada begitu. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa bahasa Al-Qur'an adalah bahasa yang kekal, yang tidak banyak perubahan. Entah dipengaruhi oleh unsur sosiologis, entah dipengaruhi oleh unsur psikologis masyarakat dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, karena Al-Qur'an itu mengandung informasi yang sangat padat, ya. Segala macam hukum ada. Bahkan kita nggak menyangka bahwa nilai-nilai teknologi bisa disebutkan dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai hukum dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa disebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Meskipun nanti ada penjelasannya di sunnah misalkan. Meskipun ada penjelasannya nanti di ijma misalkan. Tapi bagaimanapun pesan universalnya itu begitu padat dan menyeluruh bagi kehidupan kita. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pesan Al-Qur'an yang begitu padat tapi ingin disampaikan dengan sebuah lafaz yang terbatas. Gitu. Dan bahasa Arab terbukti mampu untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena keistimewaan yang tadi telah disebutkan. Tarodufnya ada, istiqoknya ada, terus apalagi tadi itu. Ya banyaklah pokoknya. Akhirnya bahasa itu menjadi sebuah wasilah pesan yang mampu untuk menyampaikan gagasan-gagasan ilahiyah tadi itu. Baik, selanjutnya Al-Qur'an kan mudah dibaca dan dihafal. Saya nggak tahu ya, apakah memang kemudian hanya bahasa Arab yang kemudian mudah dihafal. Mungkin bahasa Indonesia juga mungkin mudah dihafal. Kalau seandainya terus dibaca begitu diulang-ulang, mungkin bisa dibaca dihafalkan. Tapi kemudian ada unsur-unsur di dalam bahasa Arab yang memang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Misalkan unsur sautnya, suaranya misalkan. Lalu unsur ada tafkhimnya, misalnya gitu. Kan kalau di dalam bahasa Arab ada tafkhim ya. Hurufnya besar, ra dibacanya seperti apa, ba dibaca seperti apa. Nah, hal seperti itu menjadikan orang ketika mendengar bahasa Arab akan lebih beda rasanya. Beda rasanya karena ada unsur tafkhim di sana, ada yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca tarqiq, ada yang dibaca tsaqil misalkan. Gitu. Akhirnya orang mendengarnya itu punya kesan dan warna
ya bahasanya kalau di Indonesia itu ada orang Jawa sama orang Madura lah, atau orang apa Sunda. Cara membaca sesuatu kan agak berbeda begitu. Akan lebih indah seperti apa saya nggak, tapi itu bahasa Arab. Akhirnya kemudian Al-Quran mungkin bisa lebih banyak dihafalkan. Dan memang dalam sejarahnya kita lihat bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang dihafalkan oleh jutaan orang. Bahkan kalian juga menghafal Al-Quran, dan ini tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain atau kitab-kitab suci yang lain yang tulis bukan dalam bahasa Arab. Yang kelima, tentu Al-Quran itu indah dan tidak membosankan ya, karena pesannya adalah pesan ilahi. Harusnya Al-Quran memang menjadi tidak membosankan. Karena kalau Al-Quran menjadi membosankan, ya tidak akan dibaca gitu. Yang ingin disampaikan Al-Quran kan pesan-pesan moral gitu, yang harus terus dibaca, diamalkan. Maka ketika bahasa Al-Quran adalah bahasa yang membosankan, dia akan kehilangan viewersnya gitu, kehilangan followersnya. Nah karena itu bahasa Arab yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada sebuah keindahan sastra, ada sebuah kekuatan materi yang ada dalam bahasa Arab tersebut gitu. Bahkan bahwa dikatakan tidak ada sebuah bahasa yang ada di dunia ini yang mungkin punya kesan seperti bahasa Arab. Jadi alasan-alasan historis seperti itu, bukan ya? Alasan-alasan bahasa Arab yang seperti itu yang menjadikan mungkin bahasa Arab lah yang dipilih menjadi bahasa penyampai Al-Quran, bahasa penyampai kalamullah itu sendiri. Baik, selanjutnya, nah baik. Nah ini alasan historis sekarang. Kalau tadi mungkin alasan unhistoris lah, alasan keistimewaan Al-Quran, alasan kekhususan bahasa Al-Quran yang mana hanya bisa diperoleh ketika Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau sekarang itu aspek historisnya. Yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa tertua, salah satu bahasa tertua di dunia begitu. Seperti penjelasan yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua, pertama, wilayah Jazirah Arab itu memang wilayah yang kosong kekuasaan. Bukan dikuasai Romawi dan bukan dikuasai Persia begitu. Kita bisa bayangkan kalau kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu dengan misalkan bahasa Romawi, bukan di Jazirah Arab tapi di Romawi misalkan, di daerah dekat-dekat Eropa atau di Persia misalkan, di Iran dan lain sebagainya yang saat itu masih dalam kekuasaan Persia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Islam akan hidup di sana gitu, karena seperti contoh Injil saja diturunkan di sebuah daerah kekuasaan yang saat itu dikuasai oleh Pilatus, yang mana seorang yang daerah situ beragamanya agama Yahudi begitu. Tiba-tiba ya sudah dihilangkan saja begitu. Tidak berkembang. Kristen akhirnya tidak berkembang. Bahasa-bahasa Injil akhirnya tidak berkembang di sana. Gitu. Nah, Jazirah Arab adalah jazirah yang kosong dari kekuasaan itu sampai akhirnya karena memang ingin menurunkan sebuah ajaran terakhir untuk seluruh manusia, agama akhirnya dipilihlah Jazirah Arab yang kosong ini gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar pesan-pesan ilahi ini bisa menyebar. Dan akhirnya betul kan, akhirnya pesan-pesan itu menyebar begitu pesat gitu. Saya teringat dengan tulisan dari Michael Hurt, alasannya begini, kenapa Nabi Muhammad kemudian dijadikan orang nomor 1 dalam 100 orang berpengaruh di dunia. Alasannya begini, karena Nabi Muhammad itu dia adalah seorang nabi juga seorang pemimpin negara. Beda dengan Yesus. Yesus itu cuma seorang nabi tapi bukan pemimpin negara. Maksudnya bagaimana? Yesus itu memang membawa ajaran kekristenan. Tapi waktu zamannya kekristenan malah tidak hidup. Ketika hidup itu pada 200 tahun setelah dia wafat, ada seorang raja namanya Konstantin menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Barulah saat itu Kristen berkembang dengan pesat. Tapi beda dengan Muhammad. Muhammad itu adalah seorang nabi juga seorang pemimpin negara. Gitu. Akhirnya dia yang menjadikan Islam itu menyebar kemana-mana. Pada zamannya dan Islam menyebar. Bukan 200 tahun, 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Begitu. Dalam artian secara sejarah memang Jazirah Arab saat itu kosong. Ya sudah, Jazirah Arab saja yang dipilih. Kalau kemudian di Iran mungkin Islam tidak berkembang. Bahasanya mungkin seperti itu ya.
Yang ketiga, para nabi itu kan diutus dengan keistimewaan yang dimiliki oleh kaumnya ya. Mungkin pada zaman Nabi Isa, dia ada apa namanya yang diutus adalah ya sepanjang kita membaca sejarah gitu, orang-orang yang bergerak di bidang kedokteran, gitu kan ya. Lalu di zaman Nabi Ibrahim seperti apa? Di zaman Nabi Ismail mungkin seperti apalah begitu. Jadi diturunkan pada keahliannya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad gitu diturunkan memang pada apa namanya sebagai seorang nabi akhir gitu. Itu emang diturunkan ke sebuah apa namanya wilayah yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sastra begitu. Gitu. Akhirnya memang Al-Qur'an diturunkan dengan sebuah nilai-nilai sastra yang bagus lah begitu. Nomor 4, dan bangsa Arab ini adalah bangsa yang gimana ya, dalam sejarahnya kan memang tidak ada kenabian pasca Nabi Ismail gitu ya. Tidak ada kenabian pasca Nabi Ismail. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ismail itu semua di Bani Israel. Semuanya begitu. Di Palestina diturunkannya begitu, di daerah-daerah sana. Nah, tapi di Jazirah Arab saat itu, yang mana ada suku Quraisy di sana, itu kosong kenabian dari zaman Nabi Ismail. Makanya kemudian tidak ada sebuah tidak ada sebuah kritikan-kritikan atau nasihat-nasihat perbaikan-perbaikan moral. Jadi kalau dari orang-orang Arab itu dari sudah buruk gitu ya, akhlaknya buruk, tidak ada nabi yang diutus untuk kemudian memperbaikinya. Ini beda dengan orang Bani Israel. Bani Israel itu ketika salah sedikit diutus nabi lagi, salah sedikit diutus nabi lagi, salah sedikit diutus nabi lagi begitu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang di Jazirah Arab. Secara sejarahnya memang tidak ada nabi yang diutus di Jazirah Arab selain Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Nabi Muhammad diutus kepada sebuah bangsa yang memang jahil sejahil-jahilnya bangsa saat itu begitu. Akhirnya dipilihlah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Gitu. Selanjutnya ya tadi itu orang-orang Arab adalah orang yang memiliki fanatisme tinggi terhadap bahasa, terhadap ajaran, metode dan lain sebagainya. Gitu. Dan sebuah bangsa yang memang mobilitas tinggi ya. Sebuah bangsa yang memiliki mobilitas tinggi. Kita tidak membayangkan kalau Islam diturunkan seperti di Sunda misalkan atau di Jawa misalkan gitu. Sebuah komunitas yang saat itu tidak memiliki mobilitas tingkat tinggi dalam hal perdagangan dan lain sebagainya gitu. Nah, bangsa Arab itu adalah orang yang memiliki secara historis mobilitas tingkat tinggi. Dia berdagang kemana begitu. Sampai akhirnya dengan semangat perdagangan itu yang dipegang oleh semua bangsa Arab, ya Islam bisa menyebar ke berbagai pelosok begitu, termasuk misalkan di Asia Tenggara atau di mana gitu di kawasan Eropa dan lain sebagainya begitu. Nah, itu mungkin salah satu alasan lah secara historis kenapa kemudian Allah memilih bahasa Arab. Meskipun kemudian kalau misalnya kita secara teologi kita katakan bahwa ya memang itu sudah bagian dari takdir dan kodoknya Allah gitu. Tapi bagaimanapun kita mencoba untuk mendialektikakan gitu ya. Tidak lalu mengatakan bahwa ini udah takdir Allah. Ini sudah ajaran yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Qur'an, tidak. Tapi kita lihat konteks dari turunnya gitu. Nah, itu yang kemudian bisa dilihat dari konteks turunnya Al-Qur'an. Baik, selanjutnya di atas ini tentang Al-Qur'an, syair dan kahin. Tadi ada pertanyaan soal apakah kemudian ketika mengatakan Al-Qur'an sebagai syair atau prosa itu salah. Sebenarnya tidak salah ya. Yang kemudian dirujuk oleh Al-Qur'an itu kan seperti ayat yang di sini saya tuliskan gitu. Bahwa kemudian orang Arab itu ngelihat Al-Qur'an itu kok luar biasa ya. Begitu. Kok luar biasa sekali gitu. Dia memiliki sebuah bukan aura ya, kandungan-kandungan gaib gitu, kandungan-kandungan futuristik yang tidak dia ketahui pada saat itu gitu. Ditambah juga dia mempunyai kandungan sastrawi yang tinggi begitu. Maka kemudian ada orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad itu dia kahin. Dia itu bersekutu dengan setan gitu. Karena
kok bisa mengetahui hal-hal gaib. Lalu ada juga yang mengatakan, oh ya Muhammad itu ahli syair. Ini cuma syair-syair yang dilontarkan sama Muhammad aja. Akhirnya dikatakan dia sebagai syair. Tapi Al-Quran membantah itu semua. Bahwa dikatakan bahwa wala yaqulu kahin, apa tuh bahasanya? Wa ma huwa biqauli syair, gitu kan ya. Wa ma huwa kadzalika biqauli kahin, gitu. Jadi ini bukan bahasa syair atau bahasa kahin, tapi ini adalah bahasa Al-Qur'an, gitu. Jadi Al-Qur'an kemudian memberikan sebuah sanggahan bahwa ini sebenarnya bukan Muhammad yang buat, ini dari sisi Tuhan. Maka kemudian hal-hal yang berbau gaib di sana itu bukan karena Muhammad kahin. Atau kalaupun misalkan ada nilai-nilai sastra yang tinggi di sana, itu bukan karena Muhammad adalah seorang syair begitu. Walaupun akhirnya pada era kekinian kita bisa katakan bahwa kandungan Al-Qur'an adalah kandungan yang yang memenuhi unsur-unsur syair, memenuhi unsur-unsur prosa begitu ya. Memenuhi unsur-unsur sastra, itu Al-Qur'an seperti itu. Walaupun tidak kita katakan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab sastra, tidak bisa katakan seperti itu gitu. Karena sekali lagi, sastra itu adalah budaya. Budaya itu berarti adalah sebuah hal yang dihasilkan dari gerak manusia gitu. Dari situ saja kita bisa katakan bahwa keliru ketika mengatakan Al-Qur'an adalah kitab sastra. Tidak, karena sastra itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tapi ketika kemudian Al-Qur'an itu kandungannya memiliki nilai-nilai sastrawi, bagi saya tidak masalah. Bagi saya kemudian tidak masalah seperti itu gitu. Tidak ada yang kemudian menyalahkan ketika Al-Qur'an dikatakan sebagai kitab yang mengandung nilai-nilai sastra, walaupun Al-Qur'an bukan kitab sastra. Nah, di sini ada perkataan dari Thaha Hussein yang saya kutip di sini. Untuk kemudian mengatakan, ada di atasnya sedikit gitu. Nah, Thaha Hussein di bawah tadi nah itu dia. Thaha Hussein, dia seorang penyair bukan penyair, budayawan, ahli bahasa dari Mesir lah gitu. Yang kemudian dia memberikan sebuah pendapat dia tentang Al-Qur'an itu sendiri. Apa kata dia? Dia bahwa Al-Qur'an itu bukanlah prosa, seperti juga dia bukan puisi, melainkan Al-Qur'an itu ya adalah Al-Qur'an itu sendiri begitu. Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Karena dan dia mempunyai batasan-batasannya sendiri begitu. Jadi bukan dibatasi oleh sebuah hal-hal tertentu, seperti sastra dibatasi dengan apa, seperti prosa dibatasi dengan apa. Tapi Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu sendiri gitu. Tapi bagaimanapun Al-Qur'an tetap memiliki kandungan sastra. Lalu bedanya apa sih antara Al-Qur'an syair dan kahin? Nah, coba kita kita keatasin lagi sedikit. Saya coba memperbandingkan saja. Ini adalah sebuah syair. Halo? Bisa dikatasin? Lagi. Oke dia. Nah, ini sebuah syair ya, sebuah syair yang dilontarkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini syair memang bentuknya karena memiliki struktur bahasa, intonasi, notasi syair yang dimilikinya. Contoh misalkan ketika di sini ada kisah antara ketika Amr bin As kemudian berbicara dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Amr bin As cerita bahwa Nabi Muhammad itu kemudian diturun surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lalu kemudian Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan, saya juga sama kok, saya mendapatkan sebuah wahyu Tuhan. Bunyinya seperti apa? Ya wabaru, inama anta iradun wa sadarun, wasairuka nafrun wa nakrun. Gitu. Nah artinya ya tadi itu, ya wabaru, wahai bulu. Sungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul gitu. Sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Gitu. Nah, ini memang dalam posisi syair, ya dikatakan syair begitu. Tapi sungguh berbeda dengan kandungan makna dari Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu kandungan sastra, tapi dia memiliki kandungan yang bukan hanya secara lafzi tapi maknawi.
Gitu. Kalau ini mungkin secara lafzi ya, secara lafzi oke lah, boleh dikatakan bagus lah begitu. Tapi secara maknawi tidak punya kesan apapun. Apa kesan dari ini begitu? Sama misalkan ketika Musailamah Al-Kadzab ngomong Al-Fil wa ma adraka mal-fil untuk kemudian menandingi surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu. Al-Qur'an oke, ini sastra. Di dalam surat Al-Fil ini yang karang oleh siapa? Musailamah Al-Kadzab, ini adalah sastra, betul sastra. Karena memiliki struktur notasi kata yang bisa dikatakan bagus lah, sesuai lah begitu. Secara lafzi bagus, tapi secara maknawi dia nggak punya kesan apa-apa. Buat apa menggambarkan gajah? Gajah yang mempunyai buntut pendek, yang mempunyai belai panjang gitu. Dia tidak mempunyai kesan apapun gitu. Beda dengan Al-Qur'an. Gitu. Al-Qur'an secara lafzi dia sastrawi, tapi lebih inti lagi dia mempunyai kandungan. Nah, kandungannya itu kandungan yang zahir dan bil ghaib. Kandungan yang gaib sama kandungan yang nyata begitu. Maka itu juga akhirnya membedakan Al-Qur'an dengan qaul kahin, perkataan-perkataan kahin. Bagaimana bisa Al-Qur'an berbicara tentang kiamat, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang azab dan lain sebagainya, sesuatu yang sangat futuristik, yang bahkan tidak masuk logika, seakan-akan itu adalah sebuah perkataan-perkataan mistik begitu. Tapi sesungguhnya penuh dengan makna. Beda dengan kaul kahin. Kaul kahin itu ya sebuah perkataan yang bersumbernya memang bukan dari Tuhan. Mungkin secara substansi kadang benar karena dia mencuri misalkan berita-berita langit, tapi akhirnya secara kandungan makna, secara proses susunan kalimat dan lain sebagainya itu juga tidak benar atau tidak terlalu baik lah, tidak bagus gitu. Nah, itu pasti berbeda dengan Al-Qur'an, dan kalian sebagai hamalatul Qur'an pasti dapat merasakan proses keindahan, proses kenyamanan ketika kita membaca Al-Qur'an atau ketika kalian misalkan membaca sebuah karya-karya sastra, sebuah syair-syair Arab, misalkan begitu. Ya contoh ketika membaca sholawat lah, itu kan karya sastra ya. Atau Imam Busiri misalkan, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, gitu. Dengan sebuah bacaan Al-Qur'an itu pasti berbeda, nilainya itu berbeda begitu, substansinya berbeda, rasanya berbeda. Nah, itu akhirnya membedakan antara karya sastra dengan karya karya Al-Qur'an itu sendiri. Baik, saya kira begitu. Nanti ini makalahnya akan saya kirimkan ke kalian ya sebagai bahan bacaan kalian, dan pengayaan sebenarnya dari apa yang sudah dituliskan oleh pemakalah, hanya memperkaya saja dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemakalah. Saya buka beberapa pertanyaan deh, 1 atau 2 pertanyaan. Kira-kira yang masih mau bertanya silahkan. Atau ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab tadi kira-kira? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ustadzah Wuti, ada pertanyaan? Ustadzah siapa lagi nih? Ustadzah Yunita, Ustadzah Hilya, Ustadzah Solekah. Ada pertanyaan kah? Pak, maaf, saya mau ini apa sih asal usul bahasa Arab masuk ke Mesir itu gimana, Pak? Asal usul bahasa Arab masuk ke Mesir. Ya karena Mesir itu kan sebenarnya bahasanya kan bukan bahasa Arab ya. Dia itu mu'arrabah, yang diarabkan begitu. Nah, dulu itu bahasa Arab yang bahasa Arab yang Al-Qur'an sekarang ya, itu masuk ke Mesir itu kan pada zaman Amr bin As. Jadi Amr bin As itu adalah seorang yang menaklukkan Mesir. Zaman Umar bin Khattab belum sampai untuk ke Mesir, tapi dia membuka Palestina saja. Nah, tapi setelah zaman setelah itu pada zaman Umar bin Khattab memang
Saat itu Amr bin As lah yang ditugaskan untuk membuka Mesir. Nah, saat membuka Mesir itu kan kemudian bahasa Arab terakulturasi dengan bahasa-bahasa di Mesir sana. Awalnya Mesir itu kan memakai bahasa Kibti gitu, yang berbeda tentunya dengan bahasa Arab. Nah, mulai dari situ bahasa Arab kemudian menyebar ke wilayah Afrika, ke Aljazair, kemana, bersamaan dengan juga masuknya Islam. Karena kalau kemudian tidak dibarengi dengan proses masuknya Islam, maka tidak kuat begitu. Ini bahasa apa begitu. Tapi kemudian karena dibarengi dengan penyebaran agama Islam, maka selagi agama Islam juga disebarkan, bahasa Arab juga menyebar. Akhirnya mulai dari situ Afrika, dari ujung barat sampai ujung timur, Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, lalu Maroko itu mulai mu'arrabah, mulai diarabkan. Awalnya bukan bahasa Arab. Mungkin begitu kali ya, masuk ke Mesir ya. Halo? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira yang masih mau bertanya soal kenapa Al-Quran kemudian diturunkan dalam bahasa Arab? Bapak, Winda izin bertanya. Siap. Iya Pak, jadi yang keistimewaan bahasa Arab ini bertolak belakang sama tafsir-tafsir batini nggak sih Pak? Soalnya tafsir-tafsir batini walaupun ya bahasa Arab itu punya kaidah-kaidahnya tertentu, tapi para sufi-sufi itu menafsirkan Quran dengan tafsir batini itu yang nggak sesuai sama kaidah Arabnya sendiri gitu Pak. Kayaknya kata itu diartikan menahan diri dari membukakan rahasia sufi, kan itu nggak sesuai sama kaidah bahasa Arab gitu Pak. Jadi bertentangan ya Pak kalau yang tafsir-tafsir batin itu. Itu gimana? Dalam artian begini, kalaupun bertentangan, kita melihat dari perspektif apa. Kalau tafsir batini kan memang secara metodologi saja sudah berbeda begitu. Maka tafsir itu ada yang bil ra'yi, ada yang bil ma'thur misalkan. Ma'thur berarti kan mengambilnya dari sebuah kelaziman bahasa Arab pada saat itu gitu. Kelaziman hadis yang kemudian disampaikan misalkan. Nah, kalau orang-orang batin misalnya isyari berarti kan ya istilahnya tafsir isyari, tafsir para sufi misalkan gitu. Maka bisa saja mereka mengambil metodologi dengan perspektif yang mereka jalani yaitu. Dan kita bisa pahami bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu kan hanya diturunkan secara lafaz dengan bahasa Arab. Tapi sesungguhnya ada madlul yang kemudian masih begitu luas cakupannya. Bahasa itu kan cuma dalun, cuma petunjuk saja dari sebuah madlulun, dari sebuah hal yang ditunjuk gitu. Maka dibacanya dalam perspektif bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang mana dia kalamnya adalah kalam nafis gitu. Dan bahasa adalah proses pembumiannya saja gitu. Nah, kemudian kalau akhirnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari bahasa gitu. Karena para sufi akhirnya metodenya berbeda, metode batin yang kemudian dia pakai. Saya tidak berbicara soal apakah metode itu benar atau tidak begitu, atau tepat atau tidak dalam hal ini gitu, dalam memahami pesan-pesan Tuhan. Tapi memang mereka mempunyai metodologi sendiri. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian tafsir isyari atau tafsir batini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab? Iya, mungkin bisa dikatakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena kaidah-kaidah bahasa Arab kan pasti kaidah-kaidah yang terbatas. Sedangkan kaum sufi lebih memilih untuk memakai sebuah metode pendekatan yang sifatnya kasyafi begitu. Pendekatan kasyafi yang tentu tidak bisa dipahami kecuali sama orang-orang yang masuk dan masuk dan bergelut dalam nilai-nilai tersebut. Begitu kan ya?
Baik, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi kira-kira? Bapak berarti bahasa Arab itu kalau bahasa Arab sebelum datangnya Al-Quran dan sesudah datangnya Al-Quran itu berbeda ya Pak? Jadi kalau sesudah datangnya Al-Quran lebih kayak ada kaidahnya gitu. Betul. Tapi memang lagi-lagi bahwa bahasa Al-Quran itu adalah sebuah bahasa yang dominan. Dominan adalah yang dipakai adalah lahjah Quraisy. Dulu memang bahasa Arab kan tidak ada harokatnya, tidak ada posisi i'rab, rofa'nya, nasabnya mana, jarnya mana, tidak ada begitu. Itu kan sebuah ilmu yang akhirnya terkodifikasi karena kedatangan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebenarnya menyempurnakan bahasa Arab itu sendiri. Al-Quran justru menyempurnakan bahasa Arab itu sendiri. Tapi memang Al-Quran tetap mengambil manfaat dari bahasa Arab. Kenapa? Karena kemudian tradisi Arab, lahjahnya, tarodufnya, sinonim kata dan lain sebagainya, atau aspek-aspek aspek-aspek persamaan katanya itu memang sudah ada. Orang Arab secara lazimnya itu sudah memakai itu gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme, istilahnya begitu ya kalau dalam bahasa, saling menguntungkan lah begitu. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sebagai sebuah wasilah pesan langit, gitu ya. Karena kemudian kalamullah adalah nafis, tidak bisa kita katakan sebagai lafaz bahasa Arab. Nah, tapi kemudian bahasa Arab sendiri memiliki mendapatkan sebuah privilege dari Al-Quran. Menjadi sebuah bahasa yang akhirnya lebih unggul, lebih baik secara kaidah dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah Bapak, tidak ada. Sepertinya sudah ya. Baik kalau begitu. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khususnya intinya adalah alasan kenapa kemudian Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab gitu. Bukan hanya karena dia adalah sebuah bahasa agama, tidak. Tapi kita melihatnya lebih kepada historis keadaan komunitas bangsa pada saat itu, lalu kelebihan bangsa Arab sehingga kemudian Al-Quran itu diturunkan harus dengan bahasa Arab gitu, karena dia punya alasan-alasan tertentu. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan sekalian, sampai bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi